Untuk makanan pernah, misalnya untuk pemanggangan roti atau ikan dipepes itu ada beberapa yang menggunakan aluminium foil. Tetapi sebenarnya untuk penggunaan aluminium foil itu harusnya itu pada suhu tertentu, suhu rendah, karena dikhawatirkan kalau pada suhu tinggi nanti akan berefek pada kesehatan kita. Saya sering menjumpai makanan yang dibungkus dengan aluminium foil dan menurut saya dibungkus aluminium foil itu aman-aman saja. Tidak terlalu sering sih, tapi memang beberapa kali ketemu dengan makanan dengan bungkus aluminium foil. Terus menurut Mas aman nggak? Menurut saya justru itu setahu saya ya itu lebih aman daripada makanan yang berbungkuskan kertas ataupun plastik. Sering. Apakah benar aluminium foil kurang aman sebagai pembungkus makanan? Kurang tahu ya. Soalnya kan di toko-toko tuh banyak produk makanan yang memang dibungkus dengan aluminium foil. Sering. Menurut Ibu, aluminium foil amankah untuk pembungkus makanan? Ya, cukup aman. Kalau pada suhu tinggi, kalau saya kok curiga, ya ada bahayanya Mbak. Karena penggunaannya itu kan disarankan pada suhu rendah. Menurut saya ketika aluminium foil dipanaskan dengan suhu yang sedang tidak berbahaya, tapi ketika aluminium foil dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi maka bisa berbahaya. Setahu saya justru aluminium foil itu bungkus makanan murah yang memang dikhususkan untuk makanan yang panas. Kemungkinan iya, karena kan kalau misalnya suhu tinggi bisa saja si aluminium foil itu meleleh dan mengenai si makanan. Menurut saya, penggunaan aluminium foil jika digunakan dengan suhu tinggi akan berbahaya dan bisa menimbulkan penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kimia. Dalam dunia kuliner, sudah tidak asing lagi penggunaan aluminium foil sebagai pengemasan makanan. Aluminium foil digunakan sebagai pembungkus makanan karena dinilai praktis. Namun, penggunaan aluminium foil tengah menjadi kontroversi karena dinilai berbahaya, terutama untuk makanan pedas, makanan yang mengandung asam, dan makanan yang dipanaskan pada suhu tinggi. Namun, apakah benar aluminium foil kurang aman untuk digunakan sebagai pembungkus makanan? Nah, kali ini saya sudah bersama narasumber kita yaitu Ibu Aulia Ratri Hapsari MSc. Beliau sering dipanggil Ibu Aulia. Beliau merupakan dosen kimia di Universitas Gadjah Mada yang akan membersamai kita dalam membahas tema kita kali ini yaitu aluminium foil. Mari kita sambut narasumber kita. Halo. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Baiklah, kita langsung saja membahas tema kita kali ini yaitu aluminium foil. Tadi di awal video sudah ditayangkan beberapa tanggapan masyarakat mengenai penggunaan aluminium foil, terlebih untuk suhu tinggi. Nah, beberapa masyarakat beranggapan bahwa penggunaan aluminium foil pada suhu tinggi dinilai kurang aman. Nah, apakah itu benar? Sebelum kita bahas jawabannya, saya ingin bertanya dulu nih dengan Ibu. Sebenarnya, mengapa aluminium foil digunakan sebagai pembungkus makanan? Oke, sebenarnya dari awal dulu ya. Jadi apa itu pembungkus makanan? Pembungkus makanan itu suatu material yang memang dia fungsinya untuk menjaga kualitas makanan. Nah, si aluminium foil ini dia punya banyak keunggulan yang kemudian menjadikan dia suatu material pembungkus makanan yang sangat excellent. Lalu, apakah aluminium foil dapat digunakan untuk semua jenis makanan? Oke, nah kembali lagi ke tadi fungsinya sebagai pembungkus makanan. Jadi walaupun dia punya banyak sekali keunggulan gitu ya, tapi dia tetap ada limitasinya. Nah, terkait pertanyaannya tadi, tentu saja ada beberapa limitasi di penggunaannya. Walaupun dia sifatnya tahan terhadap panas, kemudian juga dia punya sifat yang tahan terhadap korosif, tapi ada beberapa, biasanya lebih ke pH. Jadi pH makanan tertentu itu yang sangat ekstrim asam atau ekstrim basa,
itu sebaiknya tidak menggunakan aluminium foil. Lalu ada tidak sih jenis makanan yang tidak boleh dibungkus dengan aluminium foil dan mengapa hal itu tidak boleh digunakan? Oke, ini ada kaitannya dengan jawaban yang tadi. Jadi salah satu sifat dari aluminium foil kenapa kemudian dimanfaatkan sebagai pembungkus makanan karena tadi dia tahan terhadap panas, kemudian juga tahan terhadap korosif. Nah, tapi tadi ada rentangnya. Si aluminium foil ini punya ketahanan terhadap korosif pada rentang pH 4 hingga 8,5. Jadi untuk makanan yang di bawah itu dan juga di atas itu sebaiknya tidak dibungkus dengan itu. Nah, cuman kebanyakan makanan kita itu kalau kita lihat dari nilai pH-nya itu berkisar 4-7. Jadi memang almost hampir semua makanan itu bisa kita bungkus menggunakan aluminium foil. Kandungan senyawa kimia apa yang terdapat pada aluminium foil? Oke, sesuai namanya, jadi memang aluminium foil itu terbuat dari pure aluminium. Jadi kalau sekarang itu hampir 90 hingga 99,9% itu memang kandungannya adalah aluminium. Nah, cuman selama prosesnya biasanya memang nanti kemudian akan ada lapisan oksidanya di bagian atas, bagian luar, yang itu kemudian menjadikan aluminium ini suatu packaging material yang berfungsi untuk menghalang baik itu sinar ataupun oksigen, ataupun bisa juga mikroba dari luar. Lalu bagaimana efek penggunaan aluminium foil untuk makanan yang di oven atau yang dipanaskan? Oke, sebenarnya balik lagi, limitasi dari penggunaan aluminium foil itu lebih ke sifat korosifnya tadi, jadi memang dia takutnya nanti ada yang bermigrasi atau pindah dari aluminium foilnya itu ke makanannya. Cuman dari beberapa studi, itu penggunaannya relatif dikatakan aman walaupun kemudian digunakan untuk membungkus kemudian dipanaskan ataupun di bake di oven. Jadi banyak studi yang mengatakan bahwa relatif aman. Lalu bagaimana penggunaan aluminium foil agar tetap aman untuk makanan? Oke, sebenarnya karena memang dia merupakan salah satu packaging material yang dikategorikan sebagai sesuatu yang aman, jadi sebenarnya tidak ada cara khusus bagaimana kita menggunakan aluminium foil supaya lebih aman lagi, karena memang sudah aman. Cuman beberapa yang perlu diperhatikan adalah penggunaan aluminium foil dalam microwave, karena kadang nanti kalau penggunaannya tidak tepat itu bisa menimbulkan percikan api di dalam microwave. Tapi kalau untuk kontak langsung ke makanan itu tadi, selama dia tidak bisa mengkorosif si aluminium foilnya, itu consider as safe. Lalu bagaimana dampak aluminium foil pada lingkungan? Oke, kalau kita berbicara mengenai packaging material lagi, biasanya kita kemudian membandingkannya dengan plastik yang banyak kita gunakan sekarang ya. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan plastik, aluminium foil ini selain dia juga lebih aman, kemudian lebih baik juga dalam membungkus makanan gitu ya, dia juga dinilai lebih ramah lingkungan. Nah, selain itu, tetap saja karena kalau kita punya limbah itu kan baiknya kita membatasi atau mengurangi jumlah limbahnya. Biasanya bisa kita daur ulang. Nah, keunggulan lain dari aluminium foil itu adalah ketika didaur ulang, kualitasnya itu masih relatif sangat baik. Gitu. Jadi, selain mengurangi jumlah limbahnya, ketika kita daur ulang, itu kita nanti akan mendapatkan reusable aluminium foil yang juga kualitasnya masih baik. Apakah ada alternatif lain pembungkus makanan yang lebih efisien selain aluminium foil? Oke, kalau kita berbicara lagi ya, pembungkus makanan, packaging material, itu mungkin kalau bahannya adalah plastik, itu kalau kita lihat secara short term, jadi memang untuk aplikasinya tidak dalam waktu yang lama, itu mungkin plastik, baik itu nanti terkait untuk yang ramah lingkungan, kita tahu sekarang banyak pengembangannya terkait bioplastik, itu mungkin bisa digunakan. Tapi kalau kita berbicara mengenai pembungkus makanan tapi untuk yang long term,
itu aluminium foil masih menjadi salah satu yang excellent. Nah, begitu Sobat Kimia hasil bincang-bincang kita kali ini. Nah, Ibu Aulia sendiri mungkin ingin memberikan closing statement terhadap hasil bicara kita kali ini, Bu? Oke, tadi berangkat dari pertanyaannya ataupun mungkin sudah memberi kuesioner ke masyarakat gitu ya, apakah aman atau tidak penggunaan aluminium foil. Jadi dari apa yang telah kita bincangkan, kemudian dari beberapa studi yang dibaca juga, aluminium foil kalau kita lihat dari ilmu toksikologi sampai saat ini itu masih sangat aman digunakan. Kemudian dia juga terkait dampak lingkungannya juga lebih aman juga gitu dibandingkan dengan material pengemas seperti plastik. Jadi mungkin tidak perlu khawatir, cuman itu tadi harap diperhatikan ketika kita menggunakan makanan yang sangat ekstrim asam. Jadi nanti takutnya bisa mengkorosi aluminium foil itu sendiri, kemudian dia nanti mungkin ada yang bermigrasi ke makanannya. Seperti itu. Baiklah, terima kasih Bu Aulia telah bersedia menjadi narasumber kita kali ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Logam aluminium. Logam aluminium memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut. Aluminium sendiri memiliki sifat-sifat di antaranya kuat, ringan, ketahanan terhadap korosi, daya hantar listrik yang baik, toksivitas, dan sifat dapat dipakai kembali. Sifat-sifat tersebut membuat aluminium banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa macam produk berbahan dari aluminium terdapat kabel, kerangka kendaraan, smartphone, konstruksi bangunan, aluminium foil, dan alat masak. Aluminium foil merupakan perpaduan aluminium yang dibuat dalam bentuk lembaran tipis. Aluminium foil sendiri mengandung 90 hingga 99,9% aluminium. Aluminium foil banyak dimanfaatkan dalam bidang kuliner sebagai pembungkus makanan, terutama pada makanan yang dipanggang atau di oven. Namun, dalam media sosial muncul kontroversi mengenai keamanan aluminium foil sebagai pembungkus makanan yang dinilai cukup berbahaya. Berdasarkan pemaparan narasumber, dapat disimpulkan bahwa aluminium foil sejauh ini masih aman digunakan untuk makanan dibandingkan pembungkus makanan lainnya seperti plastik. Namun, perlu diperhatikan dalam menggunakan aluminium foil terutama untuk makanan yang bersifat ekstrim asam. Makanan yang memiliki pH ekstrim dapat mengkorosi dan menyebabkan aluminium bermigrasi ke makanan tersebut. Sekian Cemfitcast dengan tema aluminium foil. Semoga bermanfaat. Terima kasih.